Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Walaupun kita sedang melakukan pembelajaran secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar muatan IPS tentang peristiwa menjelang dan setelah proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara pada pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno serta Ibu Fatmawati dan juga Guntur Soekarnoputra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan yang ditengahi Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pukul 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah IR Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56, Jakarta pada pukul 10 pagi. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang mana para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, yaitu seperti penyebaran pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian wartawan kantor berita, Dome atau sekarang kantor berita Antara, Syarifuddin berhasil menyeludup teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wuss untuk segera disiarkan melalui radio. Kemudian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa pelajari materinya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.